RPP-nya, tidak usah screenshot, diceritakan saja sekitar 3 menit. Poin-poin pentingnya saja yang disampaikan. Oke. Ya, jadi identitas mapelnya, kemudian tujuan, dan seterusnya. Yang penting-penting saja. Silakan Pak Rahman. Oke, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan sore hari ini. Saya akan menyampaikan RPP yang kemarin sudah saya susun. Untuk RPP yang saya susun itu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 tentang materi menerima qadha. Ini RPP keberapa Pak? Halo Pak Rahman. RPP yang pertama. RPP pertama ya? Oke. Oke, RPP yang silakan pertama lanjut. tentang menerima qadha dan qadar, submateri hikmah beriman kepada qadha. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang saya tulis di dalam RPP ini, yang pertama adalah telah melalui diskusi dan mengamati video, peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian qadha. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan dalil nakli tentang qadha. Dan yang ketiga, melalui diskusi tadi juga peserta didik diharapkan bisa menguraikan contoh-contoh qadha. Dan yang terakhir itu peserta didik diharapkan untuk bisa menyimpulkan hikmah beriman kepada qadha. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam RPP saya pada RPP 1 ini adalah tentang menggunakan problem based learning dan juga menggunakan metode mind mapping. Mungkin kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Rahman Sulistyo. Dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dr. Mas Leka. Silakan Bu. Pak Rahman. Ya, Bu. Rahman, di dalam menyusun RPP itu kan ada tujuan ya Pak? Oke. Itu harus memenuhi di 4 kriteria. Iya. A, B, C, D ya Pak? Oke. Itu apa saja Pak? A itu audiens, peserta didik, kemudian B behavior itu peserta didik mampu menjelaskan seperti itu. Dari hasil audiens. Ya, terus behaviornya menjelaskan atau menunjukkan, menguraikan seperti itu. Terus kondisinya C, kondisinya itu dengan melalui metode diskusi ataupun melalui metode problem based learning seperti itu. Terus yang D, degree itu secara tepat atau secara benar seperti itu, Ibu. Nah, sekarang mengapa komponen itu harus ada dalam penyusunan tujuan? Nah, karena memang di dalam kurikulum 2013 sendiri, penyusunan tujuan pembelajaran itu harus mencakup aspek A, B, C, D, tidak hanya langsung menyebutkan atau langsung menyebutkan inti-intinya saja, misal siswa mampu menyebutkan, itu kan bukan yang kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 itu tujuan pembelajaran harus mencakup aspek ABCD itu. Yang benar. Iya. KTSP juga begitu, sama Pak. Yang membedakan di K13 itu sebenarnya apa coba menurut Bapak? Ini Ibu digiring ke sana ya? Iya. Kalau menurut saya yang membedakan antara KTSP dan di K13 itu adalah di istilahnya kalau di K13 itu kita disuruh untuk menilai mulai dari sikap spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau dulu kan di KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih banyaknya ke praktek dan pengetahuannya saja, kognitif dan psikomotorik ya. Maksudnya untuk penilaiannya aspek sikap itu enggak sedetail di kurikulum 2013 ini, kalau menurut saya. Oke, itu di aspek penilaian ya. Di aspek yang lain? Aspek materi pelajarannya juga di kurikulum 2013 ini kan
menurut saya pribadi juga lebih kompleks, lebih luas cakupannya. Kompleks di sini penjelasannya seperti apa? Aku semisal ya, kalau dulu kan di KTSP untuk materi-materi kisah Nabi itu hanya diambil beberapa nabi saja, semisal yang tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kalau di sini itu di kurikulum 2013 materi-materinya itu 25 nabi itu dipelajari semuanya, mulai dari jenjang kelas. Di kelas 1 nabi siapa, sampai nanti di kelas 6 itu nabi siapa, gitu, seperti itu. Itu di materi ya. Kemudian Iya. di pendekatan? Nah, kalau pendekatannya di kurikulum 2013 itu lebih ke student center ya. Peserta didik itu diharapkan untuk bisa lebih aktif, lebih bisa kreatif seperti itu. Di media? Media di kurikulum 2013 juga ini. Kita sebagai pendidik itu diharapkan bisa menyusun dan membuat media-media yang bisa meningkatkan keaktifan, memancing motivasi peserta didik untuk belajar. Karena kan kita juga harus bisa adaptif menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang sekarang ini mulai semakin maju dan canggih. Sehingga kalau begitu, ciri khas yang ada di kurikulum 2013, sebagaimana tadi penjelasan dari Pak Rohman, bagaimana berarti? Ciri khasnya dari kurikulum 2013 itu ya lebih menuntut peserta didik untuk aktif, mampu membangun pengetahuan mereka gitu. Jadi kan ada keperbedaan mulai dari sisi apa tadi yang sudah dijelaskan satu-satu. Iya, kalau dulu di KTS itu kan lebih ke ceramah ya, gurunya lebih sering ceramah gitu. Kalau di kurikulum 2013 kan ini lebih beragam pembelajarannya, tidak teacher center tapi student center. Oke, berarti coba diurutkan. Mulai dari pengembangan materinya bagaimana? Tadi pengembangan materinya lebih kompleks, lebih gitu. Sehingga mulai dari mana aspek. kita mulai untuk membedakan K13? Kan berarti ada terdiri dari materi, media, metode, pendekatan, terus evaluasi. Kan berarti beda itu. Iya, Bu. Berarti pernyataan tadi Pak Rahman pertama menyatakan hanya ada di evaluasi, berarti salah. Harusnya lengkap, mencakup semua aspek di 2013. Iya, ada karakteristik yang dimiliki oleh K13 yang belum ya sempat terumuskan di KTSP ya. Nggih. Ada yang substansi di tata urutan untuk kognitif, afektif, dan psikomotor kan? Iya. Nah, itu ciri lagi kan, Pak? Iya, Bu. Kalau KTSP bagaimana? Kalau K13 bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman saya itu menggunakan dulu kurikulum KTSP, kalau untuk aspek psikomotorik kan ini istilahnya diambil evaluasinya, terkadang ada tes praktek gitu. Di akhir semester itu pasti ada tes praktek terlebih dahulu. Kalau di kurikulum 2013 kan ini aspek psikomotoriknya juga dilaksanakannya ketika pembelajaran sedang berlangsung, tidak hanya di akhir semester seperti itu. Nah, terus kemudian sikap? Sikapnya juga di kurikulum 2013 ini dinilainya juga lebih, istilahnya lebih detail lagi karena disediakan lembar penilaian sikap yang masing-masing peserta didik itu yang disiapkan untuk masing-masing peserta didik. Terus KTSP? Kalau KTSP itu dulu penilaian sikapnya itu enggak sedetail yang kurikulum 2013. Oke, berarti banyak kriterianya ya Pak, ternyata yang bisa untuk membedakan ya. Iya. Oke, nah terus kemudian pendekatan higher order thinking skills itu ditonjolkan tidak di KTSP? Kurang. Kalau menurut saya kurang. Sebenarnya penerapan HOTS itu, higher order thinking skills itu
itu dievaluasi atau di mana lagi harus diterapkan, Pak? Sebenarnya ya ketika proses pembelajaran berlangsung juga hendaknya sudah diterapkan itu HOTS di langkah-langkah RPP-nya juga HOTS-nya sudah masuk ketika pembelajaran, semisal problem based learning, anak-anak disuruh melihat sebuah video itu kan dari situ nanti anak-anak bisa berpikir kritis seperti itu. Tidak hanya di penilaiannya, tetapi juga ketika proses pembelajaran berlangsung, itu HOTS-nya juga harus diusahakan untuk ada di situ. Oke. Ya meskipun tadi ada kepleset sedikit, tetapi penjelasannya sudah bagus. Oke, saya menyampaikan selamat untuk Pak Rahman Sulistyo. Saya kembalikan kepada beliau Bapak Dr. Andes di Bahrun NPD. Terima kasih Bu Dr. Maslika. Oke, sami-sami. Pak Rahman Sulistyo, kita lanjutkan untuk uji baca Al-Quran ya. Sudah disediakan Al-Qurannya? Sampun. Dibuka surah Ali Imran, ayat pertama. Sampun, Pak. Monggo dimulai dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Ulang lagi Pak. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Muhkamah itu satu alif itu. Muhkamatun. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا Sadaqallahul azim. Pak. Panjenengan simak ayat 7. Diperhatikan ayat 7 ya. Ya. Selain mat tobi'i, ada mat apa saja di ayat 7 ini? Dan mana contohnya? Mat badal, Pak. Mat apa? Mat wajib mutasil. Yang mana? Wabtigha'a. Oke. Apa lagi? Mat apa lagi? Sebentar. Mat wajib mutasil, mat badal ya yang ini.
Ayatum muhkamat, ayatun itu ayanya itu mad badal. Apalagi? Terus Mad jaiz ada nggak? Mad jaiz munfasil ada nggak? mad jaiz munfasil. Kalau huwaladzi anzala, alladzi anzala itu mad apa itu? Mad jaiz munfasil. Iya. Kalau di illallah itu ada tanda apa itu? Illallah. Illallah. Ada wakof maksudnya. Wakaf apa? Lazim. Tandanya apa itu? Mem. Maksudnya apa? Wajib berhenti. Wajib berhenti. Kalau mutasyabihat itu tanda apa itu? Al-waqfu aula. Maksudnya? Al-waqfu aula lebih baik berhenti. Oke, cukup ya Pak Rahman? Oke, Pak. Ya, bacaannya baik. Cuma tajwidnya banyak yang masih kan ya. Masih miss. Nggih. Apa lupa, jadi pelajari lagi ya. Nggih. Nggih. Cukup Pak Rahman, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun, Nggih, Pak. ampun. Nggih, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.